Hidup penuh dengan lembaran cerita. Kamilah saksi, di mana semuanya banyak terjadi. Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk berbagi cerita kehidupan, beragam datang silih berganti. Memasuki rumah sakit kami, kedatangan Anda adalah awal kesiagaan kami. Melayani dari hati dengan integritas, memberi hanya yang terbaik. Proses penyembuhan, cukupkah dengan teknologi, penelitian, evolusi pengobatan? Di puncak kerapuhan kondisi, kami berikan ketenangan dan kekuatan dari profesional terpercaya memberi yang terbaik. Harapan, keajaiban. Kami saksi kekuatan manusia yang tak terpatahkan, di mana semua berjuang bersama demi satu tujuan yang prima. Klinik ortopedik outpatient seperti East West Fisioterapi di beragam lokasi hadir lebih dekat. Tangan terlatih, pembimbing sejati, reputasi internasional menunjang proses penyembuhan. Terkadang waktu berhenti di sini, di mana hilang dapat diraih kembali. Temukanlah semua di klinik estetika RS Peak. Beragam proses rejuvenasi non-invasive treatment, para skin spesialis terbaik mengembalikan kecantikan yang pudar di tempo waktu. Detak kehidupan yang dinamis. Pasien kami, benang merah rumah sakit kami. Hasrat pengabdian, kemanusiaan, satu komunitas yang eratnya kuat dan nyata. Menyembuhkan hanya bagian terkecil. Pasien dialisis kami adalah para pejuang tangguh. Seakan RS Peak Dialysis Center adalah rumah kedua. Temukan kenyamanan, ketenangan dalam pantauan spesialis handal. Inovasi, teknisi, teknologi menghadirkan perawatan yang lebih akurat. Penyediaan teknologi dengan layanan terpadu kami adalah jaminan untuk ketentraman Anda. Breast Center RS Peak diciptakan untuk kenyamanan. Perawatan dan pelayanan diberikan oleh pakar wanita terbaik di bidangnya. Kesembuhan adalah obsesi. Kesembuhan adalah proses. Kesembuhan adalah progres. Kami hadir di sini untuk Anda. Inilah cerita kami. Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, sahabat yang peduli kesehatan Anda. Selamat siang semua, halo sahabat RS Peak, apa kabar? Semoga hari ini diberikan kesehatan semua ya. Sebelum memulai acara webinar hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Heru sebagai host yang akan memandu webinar hari ini. Topik webinar hari ini adalah tentang amankah operasi di rumah sakit saat pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh kedua dokter kami, yaitu pertama Dr. Bobby Singh, spesialis paru, magister kesehatan, dan Dr. Gusti Reza Ferdiansyah, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Webinar hari ini bekerjasama dengan Dexa Medica yang mensupport acara hari ini. Sebelumnya saya akan sampaikan panduan webinar hari ini. Sahabat RS Peak bisa lihat di layar HP ya. Jadi untuk sahabat RS Peak yang akan mau untuk pertanyaan bisa langsung via chat ya. Ya, jadi langsung ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan langsung via chat dan fitur Q&A untuk mengajukan pertanyaan kepada dua pembicara kita. Ya.
untuk sahabat Terespeak bisa bertanya di kolom Q&A mulai dari sekarang yang akan nanti dijawab oleh kedua dokter kita. Buat sahabat Terespeak yang masih cemas atau takut untuk melakukan tindakan operasi, saat ini tenang saja ya, akan dijelaskan secara detail oleh kedua dokter kami. Sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari manajemen rumah sakit, yaitu dengan Dr. Silvanus Cakra Puspita selaku Direktur Rumah Sakit. Halo dok. Halo, selamat siang. Selamat siang dok. Apa kabar dok? Kabar baik, sehat. Sehat dok. Silakan dok untuk sambutannya. Baik, terima kasih Mas Heru. Selamat siang kepada Sobat PIK dan juga rekan-rekan sekalian dan rekan sehat. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini di siang hari, kita akan mendengarkan bersama pemaparan yang kadang-kadang menjadi polemik. Apakah melakukan tindakan operasi di rumah sakit itu aman dalam kondisi pandemi saat ini? Hari ini luar biasa, kita menghadirkan panelis, ada 2 orang, dokter spesialis kami, dan moderator kita adalah dokter anestesi kami. Jadi moderator kita adalah dokter Dedi anestesi, kemudian dokter Gusti Reza, spesialis bedah torakardiovaskuler, dan dokter Bobi Singh, spesialis paru yang memang sehari-hari betul menangani pasien-pasien dengan gangguan di paru-parunya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada PT Dexa Medica yang telah bekerjasama untuk melakukan acara webinar pada siang hari ini. Saya rasa selamat mengikuti dan yakinlah bahwa menjalani operasi di rumah sakit, apalagi di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, aman dan nyaman tentu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Cakra atas sambutannya. Baik, untuk mempersiapkan waktu, kita langsung undang saja moderator hari ini, yaitu Dr. Dedi, spesialis anestesi sebagai dokter anestesi di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Halo Dr. Dedi. Halo Pak Heru. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang juga dok. Baik dok, kabarnya dok. Dokter baik, sehat semuanya dok. Silakan untuk memimpin moderator hari ini dok. Oke. Selamat siang para sobat RSP. Saya Dr. Dedi, spesialis anestesi. Saya memang bertugas di kamar operasi Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Jadi memang pada kesempatan hari ini banyak yang bertanya-tanya apakah aman kalau kita operasi di saat pandemi seperti ini. Memang banyak yang cemas ya, apalagi keluarga ada yang sakit dan memerlukan operasi. Jadi mereka bertanya-tanya apakah nanti kalau operasi di rumah sakit itu nanti apakah malah COVID atau enggak. Jadi pada siang ini dengan kesempatan ini, webinar ini kita akan coba membahas dari 2 narasumber kita. Yang satu lagi Dr. Bobi, yang spesialis paru, dan Dr. Gusti Reza, spesialis bedah. Kemudian saya selaku moderator akan memandu acara ini. Sebelum kita mulai, saya coba akan membacakan kurikulum vitae daripada Dr. Bobi. Tolong ditampilkan. Dr. Bobi, spesialis paru. Ya, lulusan dari UPRIDA, kemudian mengambil spesialis paru dari Universitas 11 Maret. Terus selanjutnya slide. Beberapa workshop dan kongres yang pernah dihadiri oleh Dr. Bobi. Oke. Demikian kurikulum vitae dari Dr. Bobi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilakan Dr. Bobi untuk menyampaikan makalah itunya. Webinar, silakan pada Dr. Bobi. Halo Dr. Bobi, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat bergabung, Dok. Selamat siang, Dr. Dedi.
Apakah bisa mendengar suaranya, Dr. Dedi? Ya, jelas sekali, Dok. Sehat? Sehat, terima kasih, Dr. Dedi. Ya. Jadi, kayaknya para sahabat RSPIK sudah tidak sabar untuk mendengar pemaparan daripada Dr. Bobby. Jadi, waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Nanti setelah selesai kita akan membuka diskusi tanya-jawab. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Dedi. Halo, selamat siang para Sobat PIK dan terima kasih sekali lagi kepada teman sejawat Dr. Dedi dan teman sejawat Dr. Gusti Reza. Terima kasih untuk kesempatannya juga dari PT Dexa yang telah memberikan kontribusi. Pada siang hari ini mungkin pada bertanya-tanya apakah mengerikan atau takut untuk datang ke rumah sakit dan melakukan berbagai tindakan. Nanti saya akan bahas sebagai garis besar. Sebelumnya perkenalkan diri saya adalah spesialis paru. Kebetulan saya juga yang beberapa kali menyampaikan course untuk COVID. Jadi nanti sebagai pembahasan awal kita akan lihat dan sebagai pendahuluan kita lihat apa sih sebenarnya COVID, bagaimana cara penyebarannya dan apa yang harus kita lakukan saat ini. Terus yang paling terakhir yang menjadi intisari daripada take home message hari ini adalah amankah memang kita berobat di saat pandemi atau melakukan tindakan ataupun operasi di saat pandemi ke rumah sakit. Untuk slide mungkin dapat ditampilkan. Oke, sebagai pendahuluan, tindakan medis dalam masa pandemi corona dalam judul saya. Yang pertama, sekali lagi, prepare carefully, tapi jangan panik. Artinya selalu carefully untuk siap, karena kita pandemi juga belum turun, angkanya juga masih meningkat. Kemudian tetap kita harus tetap bertindak carefully, artinya hati-hati, tapi tidak perlu panik. Next slide. Kita ini hanya sejarah yang mungkin pada pemirsa yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun berada, kita tidak pernah tahu apa sih ceritanya COVID ini. Ceritanya tanggal 31 Desember tuh di China tuh ada satu wabah yang dibilang seperti SARS. Dia melaporkan ke WHO. Kemudian tanggal 9 Januari 2020 WHO menyatakan bahwa wabah Wuhan ini adalah suatu penyakit corona virus yang belum jelas penyebabnya. Pada tanggal 11 Januari kemudian kasus kematian pertama pada Wuhan terjadi pada usia laki-laki 61 tahun yang terjadinya adalah karena human to human. Yang akhirnya diakibatkan dari suatu penyakit yang disebabkan oleh zoonosis pada awalnya. Kemudian kasus pertama terjadi tanggal 13 Januari terjadi di luar China, yaitu di Thailand. Dan pada saat tanggal 31 Januari lebih dari 60.000 orang dan lebih dari 130 kematian dan sudah sampai mencapai 14 negara dengan 4 benua. Itu sebagai pendahuluan. Next slide. Ini hanya sebagai ringkasan awal bahwa kita harus tahu bahwa peningkatan ini cukup tajam. Masih di posisi sekarang sudah 60.000, tentunya ini pada saat diambil pada saat tanggal 28. Next slide. Nah, kalau kita mau lihat bentuk dari virus itu sebenarnya seperti ini adalah spike, ini yang menempel pada yang kita bilang di tenggorokan ya. Nah, sebenarnya kita tidak terlalu harus tahu karena ini untuk awam, tapi sekedar informasi bahwa memang coronavirus adalah virus RNA yang berantai positif dan memang dapat menginfeksi manusia. Pada saat penyebabnya coronavirus itu akhirnya dinyatakan suatu penyakit zoonosis atau memang penularannya dari hewan ke manusia. Tapi saat ini nanti saya jelaskan lebih lanjut bahwa bukan lagi hewan ke manusia yang kita utamakan, tapi manusia ke manusia. Ada 2 jenis coronavirus yang kita tahu dulu pernah di MERS-CoV dan SARS ya. Pada saat itu MERS-CoV sebenarnya lebih mematikan, yaitu 37%. Kemudian untuk SARS-CoV yaitu 10%.
Sampai saat ini ada yang orang bilang kelelawar, ada yang orang bilang landak, ada yang orang bilang musang, masih berbagai macam. Tapi saat ini belum ada kepastian hewan mana. Tapi yang pasti adalah hewan mamalia. Next slide. Nah, kita letaknya di sini supaya tahu bahwa ini adalah suatu contoh-contohnya, yaitu MERS-CoV, SARS-CoV, dan yang kita sebenarnya kemarin pertama awal disebut SARS-CoV-2 yang akhirnya diresmikan oleh WHO menjadi COVID-19 atau COVID-19. Next slide. Nah, seberapakah mematikan virus corona? Ini yang orang sangat takut, tapi ada baiknya takut. Soalnya banyak sekali yang disuruh pakai masker, tapi di luar sana tidak memakai masker, dan akhirnya terjadi klaster atau suatu penyebaran setempat yang akhirnya menimbulkan risiko penyebaran luas. Memang angka kematian rendah saat ini secara dunia. Saat ini Indonesia posisinya di ranking 7% sampai dengan 8%, dan setiap kota bervariasi, setiap provinsi di Indonesia saat ini bervariasi, tapi memang yang sangat riskan adalah kematian tertinggi di atas 60 tahun. Tapi memang WHO mengeluarkan statement baru lagi, sekarang tidak di atas 60 tahun saja, ternyata pada usia muda yang punya faktor penyerta atau penyakit jantung, diabetes, asma, autoimun yang lain, itu juga mempunyai angka resiko kematian dan bahkan itu lebih sensitif ya. Kemudian kita harus tahu sensitif, ada yang orang bilang kalau ini virus berarti virus ini harus diminumin air panas atau katanya sampai jemur di matahari virus ini mati. Sebenarnya tidak jemur virus itu akan mati, tapi kita mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik untuk mendapatkan vitamin D. Tapi bukan berarti kita harus berjemur seharian di luar rumah. Itu yang satu konsep yang orang awam mungkin harus ketahui bahwa itu tidak perlu dilakukan untuk berjemur seharian di luar rumah. Nah, ini sebagai contoh bahwa memang ada berbagai macam contoh-contoh untuk bisa menghilangkan UV atau ini kita bilang bleach atau pemutih. Kalau yang bagian bawah ini chlorhexidine ini tidak boleh karena ini adalah suatu pengobatan untuk antiseptik terhadap manusia. Next slide. Kita dari tadi kita ngomong stage 1, penularannya stage 2. Yang penting saat ini adalah stage 4 dan stage 5. Stage 4 itu adalah human to human, artinya masih dapat menularkan kuman ini manusia ke manusia, dan yang masih menjadi masalah adalah stage 5 karena sudah menginfeksi lebih dari 150 negara dan saat ini memang sudah terjadi pandemi. Next slide. Transmisi ini ada dua, ada yang secara droplet, ada yang tidak ada secara langsung. Droplet, ada yang orang mengatakan airborne. Sampai hari ini tidak ada yang mengatakan airborne, kecuali ada 4 atau 5 tindakan airborne yang bisa menyebabkan tindakan yang bisa menyebabkan airborne pada di kalangan dokter, sehingga itu yang bisa menjadikan terjadinya airborne. Tapi saat ini sekali lagi WHO mengatakan masih terjadi droplet. Droplet nanti akan kami jelaskan. Dan penularannya ini yang sangat sering terjadi secara langsung. Nah, kalau tidak langsung ini yang kita sarankan selalu untuk cuci tangan, yaitu secara droplet, dan kita tidak cuci tangan, ternyata virusnya di tangan kita, dan kemudian kita menggosok-gosok mulut kita ataupun mata kita, itu bisa menjadi pusat penularan. Next slide. Oke, ini adalah dapat menginfeksi manusia, kemudian kontak dekat menyentuh atau jabat tangan dapat terinfeksi, menyentuh mulut hidung juga dapat, dan salah satu yang bisa terjadi kontaminasi feses, tapi memang angkanya sangat kecil. Angkanya mungkin di kisaran kurang dari 5%. Next slide. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwa memang droplet yaitu dapat terjadi droplet atau percikan dapat menginfeksi. Ini adalah satu gambar bahwa memang droplet akan kalau dia disertai dengan bersin akan memproduksi sampai kurang lebih 40.000 droplet yang akan mengevaporasi, kemudian akan membuat diameter lebih kecil,
Kalau batuk juga akan menghasilkan berapa droplet. Kalau bicara 5 menit akan menghasilkan berapa droplet. Nah, ini yang harus kira-kira, makanya kalau kita tahu pasien itu memang COVID-19, kita harapkan jangan terlalu lama kita berbicara, apalagi dalam jarak dekat. Nah, ini kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan selalu genetik karena faktor keturunan, dia punya diabetes, dia punya autoimun, usia selalu diperhatikan, usia di atas 60 mempunyai faktor pemberat atau resiko, kemudian daya tahan tubuh harus selalu hidup sehat di saat pandemi ini, kesehatan secara umum harus selalu olahraga yang rutin dan segala sesuatunya. Next slide. Sekarang ini COVID itu bervariasi ya. Kalau dari kemarin dikatakan demam dan batuk, dan ada yang mengatakan bahwa hanya demam dan batuk. Sebenarnya kami saya sendiri pernah tahu bahwa banyak kasus bahkan vertigo pun bisa mengalami COVID-19. Ini hanya sebagai contoh dan berbagai macam, salah satunya gangguan dalam perut dan berbagai macam. Next slide. Ini contoh-contoh yang bisa terjadi. Jadi tidak hanya terjadi dalam sistem paru, tapi bisa terjadi gangguan irama jantung, bahkan dalam sistem saraf bisa terganggu. Jadi kalau memang suatu orang terinfeksi virus atau COVID-19, harus diketahui memang ini patut diwaspadai dari segala sisi, dari organ tubuh manusia dapat terpengaruh oleh infeksi ini. Next slide. Ini yang harus penting, kita di rumah sakit, kenapa kita harus selalu bilang bahwa rumah sakit aman? Sekali lagi, ini yang menjadi key point bahwa rumah sakit dalam hal ini adalah kita melakukan screening secara baik karena kita melakukan fototoraks. Fototoraks mempunyai nilai sensitif sampai 60%, 70%. Kemudian kalau CT scan kita mempunyai sensitif sampai 95%. Darah perifer lengkap atau kita bilang sebagai darah rutin juga mempunyai sensitif cukup lumayan. Kemudian hal-hal yang lain dapat dilakukan, barulah kita kalau memang mempunyai ke arah kecurigaan adanya suatu penyakit PDP atau mengarah ke kita lakukan rapid test, ataupun kita lakukan PCR swab test. Nah, bahan-bahan ini dapat dilakukan secara pemberian secara dahak, dan ini ada yang dengan cara bronkoskopi, tapi kita tidak sarankan pada pasien yang sudah terinfeksi. Nah, ini hal-hal ini yang penting sekali bahwa pada masa pandemi, apakah boleh orang melakukan perawatan di rumah sakit? Sekali lagi saya katakan, kami dari rumah sakit cukup screening kuat dalam hal ini, dan hal ini yang membuat kenyamanan untuk pasien sehingga tidak perlu takut dan jangan merasa kok banyak pemeriksaan, karena memang dengan memeriksa segala sesuatu yang sudah kami sampaikan di sini, ini mempunyai angka yang cukup lumayan, bisa men-screening kurang lebih sampai 95% dan itu sangat aman, sehingga untuk tenaga kerja, dalam hal ini nakes, tenaga medis, dan dalam hal ini adalah pasien dapat diberikan yang terbaik pelayanannya. Next slide. Nah, sekarang sudah yang terbaru WHO tidak membagi lagi menjadi PDP, ODP, OTG, ODP, PDP, dan confirm. Tapi sekarang kita bilangnya suspect, probable, dan terkonfirmasi. Ini yang masih lagi akan dilakukan lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan. Sudah dikonfirm, sudah dipastikan lagi akan dibagi menjadi 3, bukan menjadi 4. Yang sebelumnya OTG, orang tanpa gejala, PDP, pasien dalam pemantauan, dan akhirnya confirm. Sekarang tidak. Sekarang kita sebutnya suspect, probable, dan terkonfirmasi. Next slide. Ini yang harus diperhatikan. Kita menerapkan sistem di rumah sakit kami, kontak fisik, sehingga kami selalu melakukan di ruang tunggu, yaitu selalu jaraknya kurang lebih 1 meter, dan kita selalu mengawasi dengan cara yang baik, bahkan kita menegur dengan tingkat yang cukup sopan untuk memberitahukan harus selalu memakai masker dalam lingkungan rumah sakit, sehingga tidak terjadi penularan, sehingga sangat cukup safe. Bahkan dari pihak rumah sakit pun akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal ini untuk selalu mengawasi dan memberitahukan dalam hal-hal yang patut untuk kita jagai. Next slide.
Next slide ini tidak terlalu penting, cuma kita harus tahu selalu harus mempunyai APD standar, kemudian apa yang kita sebut dengan kontak rendah, kontak risiko tinggi. Nah ini yang kontak rendah adalah orang yang dalam pengawasan, kontak risiko tinggi bila memang sudah ada orang misalnya satu keluarganya sudah konfirmasi, berarti itu orang satu keluarga itu mempunyai kontak erat tinggi, itu yang dimaksud dengan tinggi. Tapi kalau memang orang yang masih dalam pengawasan, kita nggak bilang dia punya risiko tinggi. Nah ini kita harus tahu bahwa memang pemantauan yang terakhir dari Kemenkes maupun dari gugus nasional ataupun dari WHO diharapkan 14 hari menjadi titik poin itu yang sangat diharapkan. Apabila ada yang positif dalam satu keluarga, 14 hari kemudian kita harus melacak apakah dan mengikuti apakah 14 hari kemudian dia mempunyai simptom atau gejala yang timbul. Kalau tidak, kita anggapnya dia sudah selesai monitoring 14 hari. Next slide. Next slide. Nah, kita mau tahu apakah ada obat. Selama ini menjadi omongan bahwa obat COVID kan belum ada. Itu yang selalu bilang. Memang belum ada, tapi kita sudah namanya mengadjust atau memang menjadi penelitian yang sudah dilakukan atau base evidence yang sudah dilakukan, baik kita ambil dari Wuhan, baik kita ambil dari American Study, kita ambil dari Eropa, bahkan kita ambil dari dalam negeri. Kami combine dan kami punya evidence bahwa walaupun belum ada, tapi ada obat yang bersifat suportif. Kalau memang ada infeksi, ya infeksinya diobati. Kalau ada demamnya yang diobati. Kalau memang ada gejala perut atau misalnya buang air besar yang tidak nyaman, tentu kita obati. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa semua yang ada gejala-gejala di atas itu pasti COVID, sehingga itu yang membuat keresahan, sehingga orang tidak mau datang berobat. Jadi sekali lagi harus dipastikan dengan screening terlebih dahulu, yang itu yang sudah kami lakukan. Kalau memang tidak mengarah ke COVID, kami tidak akan bilang itu COVID, sehingga tolong datang kalau memang diperlukan datang, jadi tidak perlu menjadi risau untuk datang. Kalau memang vaksin memang belum ada, tapi saya sudah mendengar bahwa sudah sampai ke clinical trial 3, berarti mudah-mudahan tahun depan atau akhir tahun ini kita sudah dapatkan vaksinnya. Next slide. Nah, ini yang bagaimana cara-caranya saya tidak terlalu bahas karena kita yang penting adalah kenyamanan pada saat ke rumah sakit. Next slide. Next slide, gejalanya dibagi menjadi ringan. Next slide. Sedang. Next slide. Berat. Next slide. Nah, kita harus tahu bagaimana untuk mengevaluasi pasien sembuh. Jadi tidak hanya ada omongan PCR-nya masih positif 3 kali, dok. Misalnya, apakah berarti dia masih positif, tapi sudah dirawatnya 30 hari. Saya katakan sekali lagi, PCR tidak selalu menjadi acuan. Kalau dia klinisnya perbaikan, kami dapat pulangkan. Ini hanya sebagai contoh, kalau mungkin rekan-rekan dari PIK atau Sobat PIK yang tahu teman-temannya, apakah selalu harus dari PCR? Tidak harus selalu dari PCR, selaku dari gugus nasional, bahkan dari Kemenkes. Kalau klinis perbaikan dalam arti tidak ada gejala yang timbul, tidak ada demam, tidak ada gejala lain, semuanya baik, kami dapat pulangkan dan kemudian akan menjadi protap mandiri untuk melakukan isolasi mandiri, jadi tidak perlu khawatir. Next slide. Nah, ini yang terbaru, WHO Juni mengeluarkan yang terbaru. Jadi kalau 2 hari timbul gejala, berarti ditambah 10. Kalau 3 hari timbul gejala, berarti ditambah 10. Jadi kalau mau merawat pasien COVID, dikatakan bahwa kalau saya demam 3 hari, berarti 3 tambah 10, berarti 13 hari itu sudah dianggap tidak infeksius. Ini yang terbaru ya, WHO Juni 2020. Jadi tidak harus berkata harus selalu dari tes positif atau tes negatif. Next slide. Nah, ini yang selalu harus tahu. Dari berbagai ini salah satu contoh gambar bahwa dari semua ini yang pakai masker hanya 1 orang.
selalu harus cuci tangan, jangan menyentuh wajah, mulut, atau mengucek mata, itu saya rasa tidak baik, atau gatal matanya. Oke. Next slide. Ini wajib dilakukan semua, karena kalau tidak dilakukan akan menjadi daya imun yang rendah. Dan salah satunya juga perilaku hidup sehat, menjaga stamina imunitas dengan pemberian vitamin. Kemudian makanan harus bergizi. Bergizi itu tidak selalu makan enak, tapi harus seimbang porsi, bagaimana merasiokan protein, karbohidrat, dan vitamin, serta buah-buahan secara baik. Next slide. Nah, ini kemudian ada jaga diri dan keluarga dari virus corona dengan cara gerakan masyarakat hidup sehat. Nanti mungkin dari sobat-sobat kami dapat berikan ini, nanti kalau ada yang berkenan dapat minta kepada kami. Next slide. Nah, food safety selalu harus kalau bisa dimasak secara baik, selalu cuci tangan. Kalau yang sudah meninggal, tidak boleh makan ayam yang sudah meninggal atau yang sudah mati, kemudian dimasak ulang. Dan hal-hal ini yang secara umum memang harus dilakukan saat ini. Next slide. Ini adalah health advice dari WHO, WHO. Sekali lagi, kalau kepada sobat-sobat PIK yang ingin mengambil contoh ini dapat diterapkan di rumah, karena ini adalah penting. Bagaimana saat kita ingin bekerja di pasar, bagaimana kita saat berbelanja di pasar, makanan apa saja yang kira-kira aman, dan bagaimana cara memasak, bagaimana cara menyiapkan tempat sampah, menerapkan cuci tangan yang baik. Kemudian kita juga tahu bagaimana kita harus bersin. Itu yang sangat penting, walaupun hal ini tidak menjadi kebiasaan terdahulu, tapi sekarang kita harus menerapkannya secara baik, karena hal ini menjadi gold standar atau turning point sehingga kita aman. Kalau kita melihat orang batuk dan kemudian mereka menutup dengan tisu, tentu itu menjadi kenyamanan buat orang di sekitarnya. Itu yang menjadikan kita juga bisa menempuh hidup dengan new normal. Next slide. Ini yang orang dibilang new normal, sekali lagi sobat PIK, new normal itu bukan berarti pandemi hilang. Yang suka dikatakan new normal, pandemi hilang. Jadi masih pada kumpul-kumpul, masih melakukan perkumpulan lebih dari 10 orang, masih melakukan rapat, itu tidak boleh. Dengan segala hormat saya, saat ini belum menjadi turning point bahwa dikatakan kita sedang landai, tapi bukan berarti new normal itu tidak bisa berjalan. New normal bisa berjalan, ke rumah sakit tetap bisa dilakukan, asal menjadi standar protokol, yaitu new normal adalah perubahan perilaku. Jadi jangan tidak merubah perilaku yang dulunya tidak cuci tangan, yang dulunya tidak melakukan menutup dengan masker, yang dulunya tidak melakukan social distancing atau menjaga jarak. Kalau 3 hal itu mungkin diterapkan, sangat-sangat memungkinkan kita menuju new normal dengan angka yang lebih rendah lagi dalam aspek penularan COVID ini. Next slide. Ini next slide. Ini ada 3 kriteria new normal secara epidemiologi. Epidemiologi ada penyebaran, itu sudah terkontrol, health systemnya juga sudah siap. Dari public health surveillance atau surveillance juga mengatakan bahwa gampang untuk mendeteksi, memanage, dan untuk mengidentifikasi suatu kasus. Kalau 3 kriteria ini terpenuhi, maka kita akan dikatakan kita dapat mengikuti new normal yang baru. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Ini angka epidemiologi, saya tidak perlu menjelaskan. Next slide. Next slide.
Terakhir ini kita di bulan Juni itu terjadi penurunan 50% untuk di Jakarta, tapi ini karena tanggal 28, jadi berbeda dengan hari ini sedikit peningkatan, jadi saya berbicara pada saat yang tanggal 28. Kalau kita lihat kembali ke grafiknya, sebenarnya sekarang ada sedikit peningkatan. Next slide. Next slide. Next slide. Nah, ini kita harus tahu bahwa dulu pada sebelum Maret kita masuk namanya pra-pandemi COVID-19, kemudian Maret, April, Mei dalam 3 bulan kita tersengsarakan di rumah sendiri, kaum rebahan dan harus tidur makan. Sebenarnya itu tidak benar juga. Kita dapat aktif juga melakukan hal-hal yang positif, itu dilakukan dalam proses PSBB. Kemudian sampai dengan saat ini kita melakukan judi dengan berbagai tahapan yang disebut dengan masa transisi, yang diharapkan kita nanti suatu saat kita dapat hidup aman, sehat, dan produktif. Next slide. Next slide. Next slide. Nah, next slide. Nah, ini yang kita menjadi titik turning point dari saya, take home message saya, apakah kita aman berobat ke rumah sakit? Sekali lagi jangan takut, kita sudah menerapkan, Bapak Ibu sudah masuk ke rumah sakit kami. Yang pertama kami sudah screening, kalau Bapak screeningnya tidak meragukan, kami akan arahkan untuk ke jalur yang berbeda. Kalau memang screeningnya Bapak baik, saat dari security, kami tentu akan mengakses Bapak untuk silakan masuk. Kemudian kami tidak akan screening 1 kali, kami akan screening untuk kedua kali, baik itu di IGD, Emergency Department, baik itu di ruangan poli, ataupun di ruangan OK, di ruangan operasi, semua akan dilakukan screening yang sangat-sangat ketat, sehingga jangan ada asumsi atau pikiran bahwa kalau saya ke rumah sakit, saya nanti tertular dengan orang lain di sebelah saya. Saya kalau nanti di ruang tunggu, saya bisa tertular dengan orang lain di sebelah saya. Dengan segala hormat dan rasa kasih saya terhadap Sobat PIK, tidak ada rasa yang harus dicemaskan dalam hal itu, karena tidak semerta-merta kita melakukan protokol yang begitu saja, tapi protokol yang sangat luar biasa. Next slide. Amankah melakukan tindakan medis? Saya katakan aman. Sekali lagi kenapa? Karena kita sudah screening yang sangat-sangat kuat. Baik dari darah, foto, baik dari pemeriksaan semuanya, suhu, itu nggak cuma suhu. Bahkan Bapak setelah masuk dan melakukan tindakan, itu kita periksa sampai ke CT scan, kami periksa sampai ke darah lengkap, kami bisa, rapid test. Memang terkesannya kok banyak pemeriksaan, tapi sekali lagi ini untuk keselamatan kita bersama, baik dari pasien itu yang kita layani, dan untuk tenaga medis ataupun tenaga administrasi, semuanya akan kami melakukan seleksi yang sangat aman. Dan apakah saat ini saya selaku dokter paru, apakah bronkoskopi bisa tidak, apakah bedah bisa tidak, menakutkan nggak ya ke rumah sakit? Nah, silakan kita ke next slide. Aman, semua tindakan medis dapat dilakukan. Ya, kecuali saat ini kalau kita, karena kebetulan saya seorang ahli paru, spesialis paru, saya tidak, kalau yang suspek atau ada kedugaan COVID-19, kami tidak akan melakukan bronkoskopi, karena itu salah satu tindakan yang dapat menyebabkan aerosol. Ini yang dibilang airborne, itu namanya aerosol, itu yang bisa di udara katanya sampai 8 jam. Nah, itu kalau saya melakukan tindakan bronkoskopi. Jadi bukan COVID-19 menyebabkan aerosol atau airborne, itu salah, tapi droplet itu percikannya 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian indikasinya kalau memang gawat darurat, kita harus melakukan
indikasi yang memang asal sudah bebas dari suspek COVID-19-nya. Kita akan berani melakukan tindakan bronkoskopi. Kalau sudah totally tidak, kita akan tidak melakukan kalau sudah terkonfirmasi ataupun masih kita punya curiga ke arah COVID-19. Next slide. Next slide. Next slide. Ini alur-alur yang nanti bisa ini yang kita sebegitu kuat untuk melakukan screening, ada scoringnya dan segala macam. Prosedur jika Anda pergi rumah sakit, ini ada bagaimana caranya. Nanti mungkin kalau ada yang tertarik untuk mau ambil PowerPoint-nya dan bagaimana caranya, bagi saya tidak keberatan untuk diambil untuk teman sobat PIK. Ini juga caranya. Next slide. Next slide. Ini ada 6 langkah. Bagaimana menggunakan cuci tangan. Nah, ini ada etika batuk juga. Next slide. Nah, ini sama, apakah nanti bisa tanyakan kepada ahlinya juga, takut nggak pada saat melahirkan ibu dalam kehamilan, bagaimana melahirkan kalau misalnya SC, bagaimana kita men-screening, kami sudah punya protap kuat, sekali lagi jangan takut, kami akan pastikan baik ibu maupun anak dalam keadaan yang sangat baik. Next slide. Take home message dari saya sendiri bahwa memang coronavirus merupakan penyakit yang sangat menular dengan angka kematian yang rendah. Tapi memang banyak, jadi jangan berpikir rendah tapi menakutkan dan dapat dicegah. Cegahnya dengan mencuci tangan, social distancing, dengan memakai masker. DKI saat ini menunjukkan grafik landai pada saat tanggal 28, saat ini sedikit peningkatan. Kemudian kita harus selalu berpikir positif dengan menyambut new normal. Kalau tidak juga sangat tidak baik. Yang sakit, yang tadinya tidak sakit menjadi sakit karena terlalu lama tidak berobat, itu tidak baik. Kemudian tindakan medis di rumah sakit aman dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan aspek new normal dengan patient safety. Itu yang telah kami lakukan. Jadi jangan takut untuk berobat ataupun ke rumah sakit. Next slide. Terima kasih and God bless semuanya. Ya, terima kasih Dr. Bobby atas pemaparannya yang sangat detail dan sangat bermanfaat saya kira. Mudah-mudahan para sahabat RSPIK yang mendengarnya rasa khawatir dan cemasnya sudah langsung hilang saya kira. Oke, Dr. Bobby saya minta tolong tetap bergabung karena saat ini setelah ini kita akan mendengar pemaparan dari Dr. Gusti Reza, spesialis bedah torak vaskuler. Nanti setelah selesai pemaparan dari Gusti Reza, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat RSP. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan kurikulum kita daripada Dr. Gusti Reza. Silakan ditampilkan. Dr. Gusti Reza, spesialis bedah torak vaskuler, menempuh pendidikan dokter umum di Brawijaya, kemudian menyelesaikan pendidikan bedah vaskuler di bedah torak dan vaskuler di Universitas Indonesia. Kebetulan beliau teman baik saya di UI juga. Kemudian postgraduate di Universitas Indonesia sampai sekarang, fellowship Indonesian Heart Association 2015. Halo, Dr. Gusti Reza. Selamat siang, Dr. Gusti. Halo, selamat siang, Dr. Dedi. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Baik. Jarang-jarang kita ketemu pakai baju formal gini ya. Iya, biasa di kamar operasi kita ketemu ya, Dok. Ya, pada hari ini kita akan Dok ya, mendengarkan pemaparan dokter untuk para sahabat RSP kita yang mungkin ada keluarganya yang membutuhkan operasi, apakah aman nggak operasi saat ini, saat pandemi COVID ini di rumah sakit. Demikian waktu dan tempat saya persilakan, Dok, silakan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian.
Terima kasih pada Dr. Dedi dan Dr. Bobby, juga pada Dexa ya, dari Dexa Medica yang sudah memfasilitasi untuk pertemuan hari ini. Baik, tadi mungkin Bapak Ibu sudah menerima penjelasan cukup banyak mengenai coronavirus ini. Nah, yang mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Yang sering diajukan dari pasien gitu ya, slide. Ya, kita tahu di new normal seperti ini kadang kita masih ragu-ragu ya. Ini operasi yang kita maksud di sini bukan hanya operasi besar atau pembedahan, tapi segala tindakan yang kita harus lakukan di rumah sakit, baik itu operasi kecil, kemudian operasi sesar, dan semua tindakan-tindakan di ruang tindakan atau ruang gawat darurat. Nah, tindakan-tindakan ini masalah, apakah memang kita harus tunda atau kita tetap jalankan gitu ya. Yang menjadi banyak yang ditanyakan oleh pasien ini juga secara global, tidak hanya di Indonesia. Yang pertama, apakah rumah sakit sebenarnya punya sumber daya yang cukup untuk melakukan tindakan tapi secara aman bagi saya. Kemudian yang pertanyaan kedua, sebenarnya resiko saya untuk terkena COVID apabila saya melakukan pembedahan ini bagaimana? Yang ketiga, resiko COVID ini apakah akan menambah parah atau meningkatkan angka kematian atau mortalitas pada saat saya menjalani operasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalau melakukan tindakan saya boleh ditemani oleh keluarga atau bagaimana? Dan apabila operasi-operasi ini harus ditunda, kapan saya bisa dioperasi lagi? Dan kalau misalnya pada saat ditunda kejadian atau kondisi memburuk, apa yang harus saya lakukan? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan global yang mungkin Bapak Ibu juga pernah alami. Ya, slide. Oke, ya ini ada prinsip utama yang sudah kita yakini bersama gitu ya. Di kedokteran atau di sekolah kita mengenal arti fase primum non nocere, jadi artinya first do no harm. Ini mungkin teman-teman yang bergerak di bidang medis sudah familiar. Jadi kita tidak boleh melakukan tindakan yang berbahaya. Ini tidak hanya berlaku untuk pasien, tapi juga untuk kita, tenaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui, tenaga kesehatan saat ini di seluruh dunia dan di Indonesia sudah banyak yang terjangkit atau bahkan sampai harus meregang nyawa virus-virus ini. Tentunya ini juga menjadi masalah yang serius, kan dengan berkurangnya tenaga kesehatan otomatis akan mempengaruhi pelayanan kesehatan secara global di seluruh rumah sakit. Slide. Ya, jadi langsung kita membahas seandainya kita harus atau pasien harus dilakukan operasi, nomor satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan suatu tindakan atau prosedur atau operasi yang aman, ya, baik itu aman untuk pasien, untuk tenaga kerja, maupun untuk lingkungan sekitar. Karena suatu tindakan di rumah sakit tidak hanya dilakukan oleh dokter dan perawat, tapi melalui suatu proses yang banyak dan melibatkan mulai dari pintu masuk, mulai dari security, kemudian karyawan dari admission, poli, dan lain-lain hingga ke cleaning service. Tentunya hal-hal ini di masa pandemik seperti ini perlu menjadi pertimbangan dan perlu diperhatikan lebih serius. Dan mengenai pembedahan atau tindakan sendiri, saat ini saya yakin di semua rumah sakit sama yang diterapkan seperti yang kami terapkan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, bahwa kita bersama-sama harus melakukan stratifikasi pembedahan. Jadi kita harus memilah-milah pembedahan-pembedahan mana yang kita harus prioritaskan. Ini penting karena sehubungan dengan APD kita atau alat proteksi kita yang
mungkin tidak terlalu banyak. Nah, apabila kita kekurangan APD dan kita harus menangani pasien yang banyak, nanti yang terjadi adalah kita kewalahan. Dengan kewalahan ini kita jadi melakukan pelayanannya yang substandar, otomatis akan berbahaya bagi pasien. Sehingga yang namanya stratifikasi atau pembagian pengkelasan tindakan pembedahan ini adalah suatu tindakan yang harus kita lakukan. Dan saya yakin dilakukan di semua rumah sakit. Kemudian yang ketiga, apabila kita harus melakukan suatu tindakan, kita harus melewati semua SOP yang sudah kita buat. Jadi ada penyesuaian SOP atau algoritma dalam suatu tindakan yang tadinya mungkin setiap tindakan kita masukkan, kita terima saja, tapi saat ini kita harus melakukan pengklasifikasian, dan apabila pasien itu sudah masuk klasifikasi dan harus dilakukan pembedahan, kita harus men-screening. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Bobby, adanya screening yang diperlukan untuk pasien sebelum melakukan tindakan, ya. Kemudian lingkungan kerja, tenaga kerja sekitar di luar dokter dan perawat serta pasien, serta kita harus mempertimbangkan APD-nya yang proper bagaimana. Oke, slide. Oke, ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Ini kami menyampaikan dari segi rumah sakit dulu, dari segi rumah sakit atau dari segi medis, sebelum nanti kita membahas lebih jauh dari segi pasien. Yang pertama, dari segi prosedur, suatu tindakan ini harus kita pertimbangkan berapa lama tindakan ini berlangsung. Karena semakin lama tindakan berlangsung, otomatis resiko paparan akan semakin banyak atau semakin tinggi. Kemudian, apakah pasien memerlukan ICU pasca operasi? Seperti yang kita tahu, ICU dan ventilator ini saat ini menjadi trending topic dalam penanganan pandemi, karena dari penjelasan Dr. Bobby kita melihat ada klinis-klinis pasien yang memburuk itu sampai memerlukan ICU dan ventilator. Otomatis di rumah sakit pun juga sangat diperlukan ICU dan ventilator untuk penanganan pasien-pasien COVID. Sehingga kita di bidang pelayanan bedah atau tindakan otomatis harus bisa memilah tindakan mana yang memang kita juga perlu lakukan atau kita tunda. Berikutnya dari prosedur kita harus lihat resiko pendarahan, berapa personel yang ada di dalam kamar operasi, dan ventilator tadi sudah dijelaskan, dan jenis pembedahannya termasuk yang resiko rendah atau resiko tinggi. Slide. Oke. Nah, mengenai penyakit yang harus dilakukan tindakan itu kita akan akan stratifikasi lagi gitu. Apakah ini harus dilakukan ataukah masih ada kemungkinan ini tidak perlu dilakukan tindakan, dalam artian apa bisa diobati dulu. Kalau memungkinkan untuk diobati dulu itu lebih bagus. Kalau bisa ditunda mungkin 2 minggu, mungkin bisa lebih bagus. Mungkin bisa lebih lama lagi penundaan selama 6 minggu. Karena saat ini benar-benar tidak bisa kita pastikan keadaannya, pandemi ini akan semakin baiknya kapan itu masih belum jelas. Sehingga kita tetap stratifikasi pembedahan dari kita harus kita pastikan pendanaan yang urgent yang akan kita kerjakan. Kemudian selain dari operasinya, kemudian dari jenis penyakitnya, kita harus lihat pasiennya. Pasien ini termasuk resiko tinggi atau resiko rendah yang akan kita operasi. Kemudian pasien ada masalah di paru-paru sebelumnya, kemudian apakah mereka ada penyakit jantung, diabetes, gangguan imunitas, atau ada riwayat paparan dengan COVID-19 selama 2 minggu terakhir. Slide. Ya,
ini ada pembagian pembedahan berdasarkan indikasi dan urgensi. Jadi ini sudah yang berlaku di rumah sakit, banyak rumah sakit. Jadi ada namanya operasi emergency, itu di mana kita harus melakukan suatu tindakan kurang dari 1 jam. Misalnya pada pasien-pasien yang dengan perdarahan masif, kemudian trauma, kemudian pasien-pasien harus segera disesar karena kegawat daruratan janin atau ibu, dan banyak penyakit yang lain. Kemudian ada urgent. Urgent itu sedikit di bawah emergency kegawatannya. Kita harus melakukan suatu tindakan bisa lebih dari 1 jam, tapi jangan lewat dari 24 jam. Misalnya appendicitis atau usus buntu yang akut, kemudian fraktur terbuka atau fraktur tulang paha atau panggul. Penyakit-penyakit yang nampak di layar ini hanya contoh ya. Jadi tidak merupakan suatu harga mati. Kadang penyakit yang sifatnya essential elektif atau tidak darurat bisa saja dia menjadi penyakit yang darurat yang harus dikerjakan secepatnya apabila ada indikasi tertentu. Kemudian ada lagi tindakan urgent elektif yang masih bisa ditunda hingga 2 minggu, kemudian essential elektif 1-3 bulan, bahkan ada yang masih bisa ditunda hingga lebih dari 3 bulan. Jadi mengenai penyakit-penyakit ini sifatnya individual sekali dan bisa ditanyakan ke dokter yang menangani. Slide. Oke, ya. Jadi setiap pembedahan yang akhirnya kita harus lakukan, baik itu emergency maupun yang terencana, semua akan kita lakukan testing rapid test dan kita evaluasi resikonya, ya. Yang paling umum adalah rapid test. Kemudian apabila diperlukan kita lakukan X-ray. X-ray ini untuk kita evaluasi bagaimana kondisi paru-parunya. Kalau memang diperlukan, kita bisa naik ke CT scan. Kalau memang kita curiga ada sesuatu yang harus kita kaji lebih dalam. Ini yang utama yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus memastikan bahwa pembedahan atau pasien yang kita bedah atau kita lakukan tindakan di rumah sakit itu benar-benar sudah aman, terutama dari risiko penularan. Karena yang namanya penularan itu bisa terjadi dari pasien ke tenaga medis ke pasien, tenaga medis ke tenaga medis, atau mungkin tenaga kerja yang lain ke pasien. Ini yang harus kita minimalisir di rumah sakit. Jangan sampai rumah sakit ini menjadi klaster baru penularan COVID-19. Nah, dari segi strategi, ada istilah prefer non-surgical approach. Jadi saat ini yang kalau sebelumnya kita oke, ini operasi, itu operasi, atau ini dilakukan tindakan. Saat ini kita harus pikirkan lagi alternatif untuk tidak dilakukan operasi atau ditunda untuk suatu tindakan. Kembali tadi sehubungan dengan ketersediaan APD yang sangat terbatas. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau misalnya untuk satu tindakan pada pasien yang curiga ada dugaan atau konfirmasi COVID, sudah berapa APD yang harus kita keluarkan. Dan kalau misalnya itu semua pasien kita lakukan tindakan, bisa dipastikan kita akan sangat kekurangan. Adanya kekurangan APD itu membuat pelayanan jadi substandard. Dan itu yang kita hindari. Sehingga kita harus benar-benar memastikan pasien-pasien yang memang ada indikasi operasi, kita lakukan operasi. Oke, slide. Ini kurang lebih sama. Slide. Ya, ini adalah tindakan-tindakan yang sekiranya memberikan resiko yang
tinggi. Resiko yang tinggi ini dalam artian resiko penularan. Jadi rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk berusaha memberikan pelayanan yang tetap baik, tetap prima, namun tidak mengurangi kualitas ya, kualitas dengan cara melakukan persiapan-persiapan yang substandar, itu sangat kita hindari. Jadi semua tindakan yang kita lakukan di sini di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk ini harus proper dalam artian semua tenaga kesehatan yang ada di sini telah kita lakukan rapid test. Semua tenaga kesehatan yang kira-kira ada keluhan atau gejala klinis, kita suruh istirahat. Kita perhatikan untuk isolasi dan lain-lain. Jadi yang masuk ke rumah sakit PIK, tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat hingga cleaning service itu kita sudah pastikan bebas ya, bebas dalam artian secara rapid test ya negatif, klinis ya nggak ada masalah. Kemudian setelah dari rumah sakit kita berangkat dengan hasil yang baik, baru kita lihat pasien yang masuk ke sini kita harus perhatikan juga, kita harus benar-benar selektif. Setelah kita pastikan dengan screening dan lain-lain, baru nanti kita lihat pasien ini perlu tindakan apa untuk kita lakukan di rumah sakit. Jadi tindakan-tindakan yang berpotensial untuk menularkan itu atau menimbulkan penularan, itu misalnya tindakan aerosol aerosol generating procedure nanti akan dijabarkan lagi. Kemudian tindakan-tindakan endoskopi, laparoskopi, dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan saluran nafas dan saluran cerna. Slide. Ya, ini adalah tindakan-tindakan yang kita namakan aerosol generating procedure. Jadi aerosol itu adalah berkembangnya partikel-partikel virus di udara yang apabila kita hirup atau kita terima akan potensial untuk menular. Misalnya pada tindakan intubasi ini Dr. Dedi ini hampir selalu melakukan ini tiap hari. Jadi intubasi, tracheostomi, kemudian tindakan-tindakan di IGD, bagging, kemudian Dr. Bobby biasa kerjakan bronkoskopi, kemudian ada endoskopi, pemasangan selang dada, kemudian ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi berhubungan dengan scaling dan lain-lain, pemasangan sonde dan pemasangan ventilator, itu juga merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang berpotensial membentuk suatu aerosol. Slide. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Bobby ya, jadi semua pasien apabila memang harus dilakukan tindakan, kita akan lakukan tindakan. Pasien-pasien akut yang emergency itu tetap kita prioritaskan. Namun tidak menghilangkan algoritma-algoritma yang harus kita laksanakan. Misalnya dari awal kita harus lakukan anamnesis. Anamnesis ini ada scoring nanti kita akan tampilkan. Kemudian setelah anamnesis kita tanya pasiennya, kita lakukan rapid test. Rapid test ini bisa kita kembangkan menjadi chest X-ray dan CT scan bila perlu. Dan dalam melakukan proses tersebut, tim harus selalu terproteksi. Slide. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu pernah menghadapi atau menemui saat disodorkan kuesioner seperti ini. Ini menjadi screening awal kita dalam memilah-milah pasien dan tindakan yang akan kita kerjakan. Jadi kita tetap memprioritaskan, pertama jangan sampai menjadi penularan, yang kedua apabila memang ada kecurigaan pasien itu menderita COVID atau sudah konfirmasi, kita bisa rujuk atau tangani dengan semaksimal mungkin. Jadi ini banyak disodorkan di
admission ya di rumah sakit untuk pasien-pasien yang ingin melakukan tindakan ya, baik itu dari riwayat 1 bulan terakhir, gejala klinis, lab-lab yang sudah dijalankan dan hasil radiologi. Ini jadi pertimbangan untuk tim COVID dalam melakukan suatu keputusan. Slide. Ya, jadi apabila pasien itu datang untuk dilakukan tindakan, kita akan lihat dulu ini elektif atau emergency gitu. Nah, nanti akan ada screening test yang harus kita lakukan. Nanti hasil-hasil itu akan disampaikan ke tim COVID. Dari tim COVID akan memutuskan apakah pasien ini bisa dikerjakan atau ditunda atau dirujuk. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah memang yang emergency. Kalau memang memungkinkan untuk ditunda, kita pasti akan tunda. Slide. Ya, ini versi Inggrisnya tadi sudah kita jelaskan. Mungkin bisa lewat aja ini. Oke, ini sama seperti kewaspadaan secara umum ya di tempat-tempat fasilitas umum. Jadi tetap kita menerapkan aspek-aspek keamanan sebelum kita melakukan tindakan. Oke, yang pertama adalah universal measure atau persiapan secara umum, kemudian bagaimana saat di poli, kemudian saat pasien datang ke rumah sakit, di ruangan, kemudian saat prosedur bagaimana, dan pasca operasi bagaimana. Slide. Oke, ini sudah berlaku di semua tempat ya, jadi social distancing, penggunaan masker, semua pengunjung rumah sakit kita wajibkan untuk menggunakan masker, kemudian evaluasi pasien secara umum, baik melalui anamnesa, kuesioner, dan rapid test, itu sudah menjadi suatu rutinitas. Ada poin 4 yang sedikit ekstrim memang, treat as a positive until proven otherwise. Jadi anggap semua pasien ini sebagai pasien positif COVID sampai terbukti sebaliknya. Ini bukan untuk suatu prasangka yang buruk, tapi untuk memastikan bahwa resiko penularan bisa kita minimalisir. Jadi kita memang harus pastikan bahwa ini negatif, baru kita bisa lakukan tindakan. Kemudian penggunaan APD dan memastikan bahwa resiko-resiko itu tidak terkena pada pasien lain. Nah, di poliklinik itu kunjungan-kunjungan poliklinik yang tidak urgent itu mungkin bisa ditunda. Kita menyampaikan, kita melalui sosialisasi di media sosial dan grup-grup komunikasi dengan pasien bahwa untuk kunjungan ke poli memang sangat kita batasin, dan kalaupun memang harus ke poli, memang ada indikasi yang harus untuk pergi ke poli dan hanya bisa ditemanin oleh satu kerabat saja. Kemudian pasien-pasien yang ke poli kita data secara lengkap untuk kontak tracer apabila diperlukan. Kemudian pemeriksaan suhu ini sama seperti di mall dan tempat-tempat lain. Pasien harus menggunakan masker, kemudian selalu ada hand hygiene, dan kita juga membatasi jumlah pasien yang berkunjung ke poliklinik. Jadi selalu ada kuota untuk masing-masing dokter agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan di poliklinik. Itu kunjungan-kunjungan yang urgensi saja yang kita utamakan untuk di poliklinik. Slide. Ya, ini seperti yang kalau Bapak Ibu lihat di ke rumah sakit PIK ya, ada tulisan besar di sini.
Jadi memang kita menerapkan single entrance untuk masuk ke rumah sakit, selalu ada non-touch thermal screen, hand hygiene, hanya boleh ditemani satu kerabat, menggunakan masker, selalu menerapkan social distancing, dan janji untuk ke poli harus melalui telepon, dan kita selalu rekam datanya. Dan selalu ada sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan rumah sakit yang kita sampaikan saat pasien menunggu di poli. Slide. Di ruangan juga sama, jadi kita tetap memberikan proteksi yang secara individu. Kita siapkan topi, kemudian face shield, masker, untuk pasien dan juga untuk tenaga kesehatan. Kemudian penunggu atau pengunjung ruangan dibatasi 1 orang untuk 1 pasien. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki risiko itu seperti yang saya lihat kalau ke ruangan, kalau seperti Dr. Bobby visit pasien-pasien yang ada di ruang cohorting selalu lengkap, menggunakan gaun, topi, masker, face shield, sampai sarung tangan didouble. Ini memang kalau bukan karena fase seperti ini mungkin sangat berlebihan, tapi kita juga tidak ingin menjadi carrier bagi pasien-pasien berikutnya, supaya dan meminimalisir risiko penularan. Slide. Oke, perpindahan atau saat di kamar operasi dari ruangan ke kamar operasi itu juga sangat potensial, di mana kita memindahkan pasien dari ruangan menuju ke ruang tindakan atau kamar operasi itu kita berkontak atau komunikasi dengan perawat atau tenaga medis yang ada di masing-masing ruangan, sehingga mekanisme transfer pasien itu juga saat ini kita terapkan dengan sangat ketat. Troli-troli kesehatan, tempat kursi roda, brancar, dan lain-lain selalu kita bersihkan. Kemudian staf atau tim yang terlibat dalam proses transfer pasien itu juga kita batasin. Dari segi kamar operasi kita sudah dari awal sebelum pandemi memang kita sudah menerapkan negative pressure theater, terutama untuk pasien-pasien yang resiko terbentuk aerosolnya tinggi. Itu kita ada beberapa yang menggunakan negative pressure, OKA dengan negative pressure. Kemudian protokol-protokol anestesi. Nah, ini Dr. Dedi termasuk yang sangat-sangat berisiko tinggi untuk kontak dengan pasien-pasien, sehingga saya yakin tim anestesi sudah punya SOP atau protokol-protokol yang berhubungan dengan keselamatan saat intubasi, induksi, dan proses-proses pembiusan yang lain. Dan masing-masing pasien atau masing-masing tindakan itu juga harus dibatasi untuk tim kesehatan dan tim kerja yang menangani. Slide. Oke, di sini kita menerapkan bagaimana APD yang lengkap untuk masing-masing bagian, ya. Jadi seperti anestesi, otomatis yang dikenakan tim anestesi dengan tim cleaning service atau tim operasi itu berbeda-beda. Tim operasi pun juga memiliki APD yang berbeda dari jenis operasi yang dilakukan. Ada yang hanya menggunakan face mask dengan masker, tapi ada juga yang memang harus menggunakan pakaian hazmat. Nah, pada prosedur-prosedur yang rentan atau high risk itu mulai dari dokternya, perawatnya, dokter bedah, dokter anestesi, sampai yang membersihkan setelah operasi itu selesai, itu harus menggunakan hazmat. Bisa dibayangkan satu pasien, selama ini kita bisa, untuk penanganan satu pasien bisa mungkin 15-20 hazmat yang terpakai.
Sehingga kalau misalnya semua pasien kita harus operasi tanpa mempertimbangkan urgensinya, maka kita akan kehabisan APD. Oke, slide. Ini sama, ini lanjutan dari yang tadi, slide. Oke, jadi minimal hospital stay. Jadi sebisa mungkin kita menerapkan apa yang dinamakan quick in, quick out. Jadi begitu pasien masuk, segera kita lakukan screening, kemudian penanganan, dan kalau memang sudah selesai penanganan, kita bisa upayakan untuk bisa keluar dari rumah sakit. Tentunya tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan. Kemudian APD yang rutin, dan kita hindari length stay atau lama rawat di rumah sakit yang terlalu lama pasca pembedahan. Oke, slide. Nah, ini bisa lewati slide. Menjawab pertanyaan yang di awal kita sampaikan ya. Jadi pentingnya penundaan operasi itu penting karena kita sangat-sangat menjaga ketersediaan APD ya, dan dengan adanya penundaan kita bisa mencegah penularan yang terjadi baik itu dari pasien, keluarga maupun tenaga kerja yang lain. Dan apabila memang sesuai indikasi atau ada pasien COVID yang memang harus ditanganin ya, kita sebagai tenaga kesehatan tetap harus merawat pasien itu secara baik dan maksimal. Kemudian yang keempat, operasi atau kamar operasi yang menggunakan ventilator itu sangat diperlukan juga untuk penanganan pasien-pasien COVID-19. Sehingga pada rumah sakit yang memiliki keterbatasan, otomatis kita harus lakukan prioritas. Kapan kita harus reschedule operasi? Ini sangat tergantung dari kondisi kesehatan Bapak Ibu dan bagaimana kondisi di lingkungan sekitar. Apabila memang sangat memburuk, tidak usah ragu untuk datang ke rumah sakit. Tetap kita akan melakukan tindakan secara maksimal. Namun apabila masih bisa ditunda, kita akan upayakan untuk tunda. Ya, jadi yang pertama, yang penting kita lakukan adalah memprioritaskan operasi-operasi yang darurat, kemudian mencegah penularan antara tenaga kerja dengan pasien dan sebaliknya. Dan rencana-rencana ini juga sifatnya masih dinamis, selalu berubah-ubah. Apabila memang sudah mereda pandemi ini, kita bisa upayakan untuk operasi elektif lebih banyak. Namun intinya apabila memang harus dilakukan tindakan, rumah sakit telah menyiapkan atau melakukan prinsip-prinsip keamanan dan melindungi pasien dari penularan COVID-19. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dr. Budi Reza atas informasinya yang sangat informatif. Halo? Ya. Ya. Terima kasih. Halo Dr. Didi. Atas pemaparan yang sangat informatif. Oke, para sahabat RSPIK, mungkin sebelum mengikuti acara webinar ini, mungkin para sahabat RSPIK pada takut untuk operasi di RSPIK ya. Mungkin setelah mendengar pemaparan dua pakar kita, mungkin rasa takutnya udah berkurang sekali nih. Mungkin dari 100% sekarang mungkin tinggal 10% rasa takutnya. Nah, bagaimana menghilangkan 10% ini? Ada pertanyaan ini, mungkin dari pertanyaan ini nanti akan menjawab keraguan-raguan daripada para sahabat RSPIK untuk menjalani operasi di RSPIK. Saya akan membacakan, mungkin saya coba 3 pertanyaan dulu. Saya bagi dulu kepada Dr. Bobby.
Ini ada pertanyaan kepada Dr. Bobby. Dr. Bobby, sudah bergabung? Dokter. Ya, Dokter Dedi. Ini dok, ada yang bertanya, apakah kalau kita operasi di RS rumah sakit perlu dilakukan CT scan atau PCR? Mana yang lebih akurat? Ya, silakan dijawab Dr. Bobby. Oke, terima kasih Dokter Dedi. Tentu kita ada skalanya, Dokter Dedi. Ada namanya yang kita anggap kebutuhannya. Tentu kalau menilai dan menimbang dari apa yang perlu, tentu kalau kita mau lihat dari grading atau skala beratnya, tentu kita menggunakan CT scan atau gambarannya yang mengarah ke gambaran suatu infeksi pneumonia atau memang yang kita curigai misalnya COVID atau infeksi biasa. Tentu kita mempunyai yang kita harapkan kita lakukan CT scan karena nilai sensitivitasnya atau nilai spesifitasnya cukup tinggi sampai 95%. Tapi tentu ada lagi sekarang pertimbangan karena di masa pandemi ini kalau kita melihat CT scan kita tidak mendapatkan itu virusnya misalnya. Nah, yang kita ingin buktikan selain daripada CT scan, tentu kita akan korelasikan dengan pemeriksaan PCR. Itu menjadi nilai aspek yang dua-duanya bagi kami penting. Jadi satu, kita melihat gambarannya, mengarah suatu gambaran yang memang ke arah infeksi biasa, yang kita menginginkan exclude atau mengeliminasi kemungkinan infeksi virus dalam hal ini COVID-19. Kemudian yang satu lagi kita harapkan adalah mengatakan kepada seluruh operator ataupun seluruh dokter yang merawat untuk aman baik dalam keperawatan, non keperawatan, manajerial untuk mengatakan aman untuk kita lakukan PCR untuk mengetahui ada tidaknya kuman itu kira-kira, dan oleh sebab itu kita selalu menyarankan swab itu minimal 2 kali. Itu baru kita nyatakan clear off untuk dilakukan tindakan. Ya, terima kasih Dr. Bobby. Jadi sebenarnya dua-duanya cukup sensitif ya Dr. Bobby ya? Iya. Dua-duanya cukup sensitif di samping pemeriksaan lain. Yes, dokter. Nanti para sahabat RSP kalau akan menjalani operasi biasanya dokternya yang mempersiapkannya akan memilih apakah perlu dilakukan CT scan atau PCR gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi, saya mungkin ditujukan dulu kepada Dr. Gusti. Dr. Gusti, ini ada yang bertanya, apakah setelah operasi kita lebih mudah terjangkit atau tertular COVID? Mengingat mungkin setelah operasi imunitas kita udah menurun dan mungkin ada saran-saran bagaimana pencegahannya gitu. Silakan Dr. Oke. Ya, baik. Terima kasih Dr. Dedi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pasien-pasien yang telah menjalani suatu operasi gitu ya, terutama operasi-operasi besar atau operasi mayor, itu pasti ada dalam keadaan imunokompromis gitu ya, atau ada sedikit banyak gangguan atau keradangan yang mempengaruhi kekebalan tubuh. Memang kondisi-kondisi pasien seperti ini sangat rentan untuk terjadinya penularan. Karena kita tahu viral sendiri itu menimbulkan gejala itu sangat-sangat tergantung dari daya tahan tubuh individu. Nah, disinilah kita pentingnya melakukan screening atau stratifikasi pembedahan. Ya, katakanlah ada orang yang ingin melakukan operasi elektif gitu ya, operasi plastik atau operasi misalnya tummy tuck gitu. Operasi ini relatif tidak emergency, bisa dilakukan mungkin 6 bulan lagi. Nah, namun operasi ini melibatkan tindakan pembedahan atau sayatan-sayatan yang cukup banyak, dan pasca operasi pasien juga harus ditaruh di ruangan yang cukup optimal. Nah, pasien ini juga mengalami kondisi pasca operasi yang mengganggu imunitasnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita hindari, yang harusnya kita bisa tunda, namun karena kita paksakan untuk kita lakukan dan ternyata terjadi gangguan imunitas sehingga terjadi penularan virus, itu akan merepotkan baik bagi rumah sakit maupun untuk pasien.
kecuali memang tindakan-tindakan yang urgent, yang memang gawat darurat, yang mengancam nyawa, kita memang tidak bisa hindarkan, kita harus lakukan, ya kita akan lakukan. Tentu dengan penggunaan APD dan protokol-protokol keamanan yang sudah kita siapkan. Makanya jadi ini harus melakukan semuanya first thing first. Kita dulukan. Yang lain mungkin kita bisa tunda. Mungkin seperti itu, Dr. Dedi. Terima kasih, Dok. Berarti intinya kita mesti selektif ya, memilih jenis operasi. Yang kalau bisa ditunda ya kita tunda. Kalau memang harus segera ya akan kita lakukan, tapi pencegahan screening yang paling penting. Betul. Terima kasih, Dr. Gusti. Ada pertanyaan lagi mungkin ditujukan kali ini buat Dr. Bobby. Ya. Ini Dok, ada yang bertanya, jika ada pasien yang harus operasi segera, namun keluarga tidak berkenan untuk dilakukan screening COVID. Nah, ini banyak nih Dok. Bagaimana nih tindakan kita Dok? Coba, silakan Dr. Bobby. Ya, saya sendiri banyak sekali dari pengalaman pribadi selaku dokter paru yang berada di Poli Paru, saya merasakan sekali ada sedikit orang untuk kita sarankan, kita ketahui misalnya dia mengatakan itu flu biasa sebagai contoh. Atau kita katakan, oh saya hanya batuk 1 hari yang lalu. Sering sekali Dr. Dedi, bahkan mungkin Dr. Gusti tahu, ini yang kita sangat-sangat sayangkan kalau sampai terjadi miss gitu ya. Kita selaku tenaga medis yang terjadi di beberapa rumah sakit, kalau kita mengatakan saya akan baik dan kompromis dalam hal-hal yang bersifat itu membahayakan bagi diri sendiri dan banyak orang, tentu harus ada pertimbangan untuk kita soft approach ya gitu Dr. Dedi. Karena kalau kita tidak melakukan soft approach, tentu sekali lagi yang tadi Dr. Gusti katakan akan terjadi harm buat kita. Jadi sekali lagi bahkan beberapa pasien yang berkunjung ke Poli Paru, Dr. Dedi, Dr. Gusti, bahkan rekan-rekan dari teman-teman sahabat PIK, bukan kami yang tidak mau melakukan assessment atau kami tidak mau melakukan pemeriksaan fisik atau bahkan kita tidak mau melakukan kontak gitu, tapi kami memang melakukan screening untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dan ini yang terjadi, yang tadi Dr. Dedi ada pertanyaan mengatakan, oh tidak mau dirapid, atau ada lagi memang stigmatisasi dengan adanya rapid, kalau positif tuh nanti akan terjadi tracing gitu, atau mungkin rumahnya didatengin oleh dinas kesehatan pakai baju astronot. Nah itu yang sering terjadi gitu, Dr. Dedi, Dr. Gustinya. Kalau saya pribadi dengan segala hormat kepada pasien-pasien, kepada rekan Sohib PIK, tetap saya soft approaching yang saya perlukan itu, saya akan edukasi, walaupun mungkin dari WA, phone call dari luar, ataupun dari telepon dari Poli untuk keluar, tapi dengan cara seperti itu saya tidak melakukan kontak secara langsung, sampai saya bisa proven yang tadi Dr. Gusti katakan, semua yang saya datang ke Poli, saya anggap itu suatu ODP atau PDP, sampai terbukti sebaliknya. Itu menjadi buah yang sampai hari ini saya bisa memegang teguh dan bersyukur kepada yang di atas bahwa masih bisa diberikan kesehatan karena proses screening kami yang sangat kuat. Jadi sekali lagi, apakah rapid kalau tidak mau terus kita memang itu menjadi hak suatu pasien, tapi tentu kami tidak bisa melanjutkan karena ada di dalam undang-undang karantina bahwa kalau mau melakukan perawatan, kalau mau melakukan operasi, harus melewati tahapan-tahapan yang memang sudah dikasih tahu, baik itu rapid, baik itu pemeriksaan darah rutin, baik itu PCR. Kalau memang levelnya masih meragukan, kita naikkan levelnya lebih tinggi lagi ke CT scan. Mungkin seperti itu, Dr. Dedi, yang bisa saya sampaikan, Dr. Dedi. Ya, terima kasih Dr. Bobby. Jadi memang sebaiknya harus semua pasien yang ingin menjalani operasi harus dilakukan screening, Dok. Yes. Kalau menolak, kita akan tidak bisa melayani. Jadi karena kita harus berpikir untuk pasien yang lain juga. Iya. Jadi untuk keamanan kita bersama dan keamanan juga pasien-pasien berikut. Iya. Jadi jangan, para sahabat RSPIK mungkin sudah tahu bahwa kalau pasien yang mau menjalani operasi di sini, kalau tidak dilakukan screening, kita tidak akan terima. Apalagi masuk.
Ada lagi pertanyaan satu buat Dr. Gusti, saya pikir. Ini Dr. Gusti, bagaimana safety pasien di ruangan rawat inap setelah operasi, mengingat pasien lebih lama di ruangan daripada di kamar operasi yang relatif lebih steril. Bagaimana safety-nya pasien di ruangan? Oke, silakan Dr. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dedi. Ya, jadi mengenai safety precaution itu kita berlakukan mulai dari pintu gerbang rumah sakit ya. Jadi mulai screening di depan sampai selesai pasien itu menjalani perawatan. Mengenai di ruangan pasien-pasien yang mengalami atau sudah menjalani operasi, itu bagaimana keamanannya di ruangan. Tentunya pasca operasi kita ada beberapa tahapan ruangan yang kita tempatkan pasca operasi. Jadi pasien operasi tidak serta-merta kita taruh di ruangan rawat biasa. Kalau memang kita melakukan ICU, pasien pasca operasi kita taruh di ICU dulu sampai kondisinya benar memungkinkan. Ada parameter-parameter yang akan diterapkan. Jadi kapan pasien itu dirawat di ICU, kemudian ke intermediate, ke ruang rawat khusus atau RPK, dan kapan bisa pindah ke ruang rawat umum. Juga ada namanya cohorting atau ruang isolasi atau ruang khusus ya untuk merawat pasien yang kita curigai ya atau mungkin sudah terkonfirmasi dengan COVID-19, sehingga ini nanti akan menjadi pedoman kita untuk menempatkan pasien. Untuk cleaning atau perawatan maintenance alat, tempat tidur dan lain-lain itu semua setiap pasien selesai dirawat, kita akan bersihkan semaksimal mungkin. Ada protokol-protokol yang kita bekerja sama dengan Komite PPI ya, pengendalian infeksi, bagaimana desinfeksi di untuk tempat tidur pasien, bantal, ruangan dan lain-lain, itu selalu kita terapkan di semua ruangan. Ya. Nah, kalau untuk resiko penularan itu sudah kita minimalisir seminimal mungkin gitu. Namun tetap dari awal kalau bisa kita mencegah pasien COVID itu bercampur dengan pasien-pasien non-COVID, ya kita harus lakukan itu dalam sistem cohorting atau isolasi, sehingga pasien-pasien yang sudah di screening dan aman, kemudian melakukan tindakan, tidak perlu khawatir akan bercampur dengan pasien-pasien yang dicurigai atau mungkin sudah konfirmasi. Intinya begitu. Jadi kita juga mempunyai tugas besar ya, bagaimana supaya rumah sakit ini mengobati, jangan menjadi klaster penyebaran COVID-19 yang baru. Mungkin itu, Dr. Dedi. Jadi tidak perlu khawatir. Kita sudah melakukan cohorting, pemisah-misahan, dan kita sudah bekerja sama secara baik dengan PPI untuk maintenance alat. Mungkin itu aja. Makasih. Terima kasih Dr. Gusti. Jadi para sahabat RSPIK mungkin tidak perlu khawatir, nanti kalau sudah selesai operasi, kita sudah menyiapkan bagaimana protokolnya untuk pencegahan, bagaimana sterilitas, jadi mudah-mudahan tidak perlu khawatir lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir. Ini ada yang nanyakan seperti ini. Sepertinya kondisi new normal ini tidak ditanggapi secara new normal oleh masyarakat. Ya, mungkin tadi Dr. Bobi sudah bilang bahwa new normal bukan berarti sudah hilang pandemi ya. Mereka masih menganggap bahwa back to normal malah lebih sering. Nah, apakah dengan kondisi demikian, menurut dokter, apakah masih aman kita kalau datang ke rumah sakit, mengingat masih banyak yang nggak mau pakai masker segala-galanya. Terima kasih. Mungkin salah satu bisa saya jawab Dr. Gusti atau Dr. Bobi. Baik, mungkin saya akan awali. Ya, kita memang harus menerapkan policy-policy ya, baik itu policy yang mulai dari yang paling soft ya dalam bentuk preventif sampai yang paling tegas. Kita sudah tulis di rumah sakit ya di depan itu
yang tidak menggunakan masker dilarang masuk ya. Kalau memang alasannya dia tidak bisa beli masker tapi dia perlu untuk ke rumah sakit, kita di meja penerimaan sudah sediakan masker. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menggunakan masker. Demikian juga hand hygiene dan sarana-sarana untuk cuci tangan kita sudah letakkan hampir di setiap sudut ruangan sudah ada. Jadi tidak ada kendala untuk pasien dalam hal menjaga higienitas pribadi atau hygiene pribadi. Memang kondisi new normal sekarang terlalu ditanggapi sebagai back to normal. Jadi orang sekarang lepas masker dan lain-lain. Oke, di luar mungkin boleh seperti itu, tapi kita di Rumah Sakit PIK tetap tidak boleh kendor. Jadi harus menerapkan, bahkan dari pengalaman kita gitu ya, Dokter Dedi di kamar operasi, tetap kita tetap kenceng pakai APD-nya, tetap sigap dan siaga untuk precaution-nya gitu. Memang kebijakan di luar dengan kebijakan di rumah sakit mungkin sedikit berbeda. Tapi ya disinilah kita mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Pak Presiden. Mungkin kita harus bersahabat atau beradaptasi. Ya, kita akan beradaptasi, tapi beradaptasinya dengan kita tetap memberikan proteksi. Kita nggak ingin orang yang sehat masuk ke sini jadi sakit, atau orang yang sakit menyebarkan ke orang yang sehat, dan lain-lain. Jadi selama Bapak dan Ibu bersedia atau bisa bekerja sama dalam safety precaution protokol yang diterapkan oleh rumah sakit, tim manapun itu, tidak terbatas di Rumah Sakit PIK, saya rasa kita bersama-sama bisa mencegah dan memberikan pelayanan yang baik untuk pasien dan untuk kita sebagai tenaga kesehatan agar tidak terpapar dan terkena COVID-19 ini. Mungkin itu, Dr. Dedi. Mungkin ada Dr. Bobby mau beritakan suatu tambahan. Tambahan ringan aja, Dr. Gusti, Dr. Anesti, Dr. Gusti, Dr. Dedi. Sebenarnya kalau saya pribadi, sebenarnya ya lebih merasa comfort kalau kita di rumah sakit. Mungkin Dr. Dedi bisa merasakan, Dr. Gusti bisa merasakan lebih nyaman di rumah sakit kita, karena kita pakai proteksi benar-benar gitu ya. Tapi pada saat kita lihat di jalanan, mereka begitu santainya gitu. Itu yang menjadi concern kita, makanya penambahannya semakin naik gitu. Dan satu hal lagi yang boleh saya tanggapi, kita ini jadi dokter sekarang gaya dandannya sudah sedikit beda, Dokter Dedi, Dokter Gusti. Yang seperti tadi Dokter Gusti katakan, kita ini sekarang berdandannya sudah tidak seperti dokter yang pakai jas putih, memang sudah tidak ada, dilarang dalam masa pandemi. Jadi itu sebagai suatu jawaban, memang protap-protap yang kita lakukan di rumah sakit, ya kita tidak mesti melakukan itu di luar rumah sakit untuk kaum awam, untuk para komunitas masyarakat secara luas. Tapi setidaknya masker dan social distancing dan satu lagi adalah mencuci, itu adalah hal yang sangat baik bagi saya. Kira-kira itu masukan dari saya, Dr. Dedi, Dr. Gusti. Ya, terima kasih Dr. Bobby. Ya, memang dandan kita memang berubah ya, Dr. Bobby ya. Tapi hari ini kita pakai jas bukan karena kita lagi bertugas ini, karena kita webinar. Nggak pakai masker pula kita ya. Ya, itu karena kita webinar. Jadi bukan lagi berada dalam rumah sakit. Tapi ruangannya udah disteril dulu kok. Steril. Ya, terima kasih Dr. Bobby, Dr. Gusti untuk hari pemaparannya yang sangat informatif. Jadi mungkin karena berat waktu juga, saya akan coba berusaha untuk mengambil kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Jadi berdasarkan pemaparan dari dua narasumber kita, maka saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa COVID-19 memang sudah menginfeksi banyak orang, gitu ya. Apakah kita harus takut dan cemas? Jawabannya adalah tidak. Yang penting kita mesti waspada. Sekarang memang lagi kita masuk dalam kondisi new normal, tapi bukan berarti pandeminya hilang, seperti kata Dr. Bobby. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap dikerjakan. Resiko kita tertular COVID itu bisa terjadi di mana saja, sahabat RSP. Namun yang paling penting bagi kita adalah pencegahan penularannya. Hal ini bisa kita lakukan bagaimana caranya? Ya dengan pola hidup sehat, seperti selalu memakai masker bila keluar rumah, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kontak, hindari keramaian, itu mungkin salah satunya.
Kemudian apabila sahabat RSPIK memerlukan tindakan operasi, hendaknya tidak perlu terlalu khawatir dan panik. Karena pasien-pasien yang menjalani tindakan operasi ini sudah dilakukan tindakan screening COVID sebelum operasi. Sehingga boleh dikatakan kamar operasi ini sudah relatif steril atau aman dari COVID. Selain itu juga tenaga medis di rumah sakit PIK, terutama di rumah sakit PIK, ini juga sudah rutin dilakukan pemeriksaan screening COVID, termasuk dokter maupun perawat, ini untuk menghindari sumber penularan dari tenaga medis ke pasien. Kemudian salah satu upaya pencegahan dari pihak keluarga juga penting, yaitu membatasi jumlah penunggu pasien. Jadi kebijakan rumah sakit PIK kita hanya membatasi cuma boleh 1 orang penunggu saja. Dan paling baik apabila satu orang penunggunya itu tidak berganti-ganti, jadi 1 itu aja, sehingga dia tidak menjadi sumber penularan. Apabila anggota keluarga yang ingin mengetahui kondisi pasien mungkin bisa berkomunikasinya secara daring. Kemudian yang terakhir, jadi bagaimana Sobat RSPIK, mudah-mudahan setelah mengikuti webinar hari ini sudah tidak cemas dan takut lagi kalau ada anggota keluarga yang membutuhkan tindakan operasi di rumah sakit. Demikian webinar hari kali ini. Saya akan kembalikan kepada host Pak Heru. Ya, terima kasih Dr. Dedi atas yang memandu sebagai moderator hari ini. Dan untuk sahabat RSPIK, kita akan menyapa kedua dokter tersebut ya. Untuk kita menyapa kedua dokter tersebut. Jadi untuk tidak lupa kita pamitan dulu ya, dan kedua pembicara tersebut, dan kita sangat hebat hari ini, dan Dokter Dedi juga. Terima kasih Dokter Dedi, Dokter Gusti, Dokter Dedi juga. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya, bagaimana Sobat RSPIK? Sudah cukup atau masih kurang penjelasan dari Dokter Bobby dan Dokter Gusti Reza? Jika sahabat RSPIK memiliki keluhan atau ingin konsultasi dengan Dokter Bobby dan Dokter Gusti Reza, bisa langsung daftar ke RSPIK. Ya, berikut adalah cara pendaftaran klinik spesialis, yaitu dengan cara menelpon ya ke 021 588 0911 atau WhatsApp ke 588 0911. Atau untuk sahabat RSPIK yang mempunyai Android bisa langsung untuk download di My RSPIK, jadi bisa langsung untuk daftar ke dokter yang diinginkan. Berikut saya sampaikan jadwal Dr. Bobby dan Gusti Reza yang ada di layar tersebut. Oke. Ya. Oke, sebelumnya kita akan mendengarkan pengalaman yang sudah pernah operasi di saat COVID-19 di RSPIK dengan Bapak Wiono Tunjung. Halo Bapak Wiono. Bapak Wiono Tunjung. Kita mendengarkan testimoni ya. Untuk bagaimana sih pada saat beliau operasi di rumah sakit PIK ya, dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi kita akan mendengarkan testimoni dari Bapak Wijoyo Tunjung ya. Halo Bapak. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat. Lagi di jalan ya Pak ya? Kebetulan saya baru pulang dari PIK Pak, habis kontrol. Dari PIK. Ya. Oke. Ya Pak, mohon bisa share ya Pak ya pengalaman pada saat Bapak ada tindakan operasi di rumah sakit PIK pada saat pandemi COVID. Silakan Pak Wijoyo. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ngomong pakai masker agak ngap Pak sebentar ya. Lepas dulu. Lebih baik kayaknya nggak pakai masker ya Pak ya, biar enak gitu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya memang memiliki pengalaman baru beberapa waktu yang lalu
tindakan operasi anak saya di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Tindakan yang diambil adalah tindakan implan koklear. Nah, mungkin saya sharing sedikit. Saya sempat berpikir, apakah aman untuk operasi di masa pandemi seperti ini, khususnya kepada putri saya yang ketiga untuk tindakan implan koklear. Kegalauan cukup masuk ke dalam pemikiran saya, tetapi ada satu benang merah yang membuat saya yakin untuk bagaimana saya mengambil keputusan melakukan operasi di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Salah satunya adalah saya diskusi dengan beberapa dokter dan beberapa aktivis terkait ke pihak kesehatan. Kalau kita berbicara pandemi, pertanyaannya sampai kapan pandemi? Sampai hari ini nggak ada orang yang bisa menjawab apakah hari ini berakhir, ataukah lusa berakhir, ataukah bulan depan berakhir, ataukah tahun depan berakhir, belum ada yang bisa menjawab kapan berakhir. Iya, betul, Pak. Akhirnya saya memutuskan dengan situasi kondisi anak saya yang membutuhkan segera operasi implan koklea, saya berpikir kalau saya tunda maka waktu untuk bagaimana dia merecovery pendengarannya juga akan semakin mundur. Akhirnya saya mencoba mendalami lagi quality dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, di mana visi misinya juga saya coba searching di awal. Saya melihat, akhirnya saya konsultasi ke salah satu dokter di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Dokter THT. Alhamdulillah sesuai ekspektasi saya, di mana Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk sendiri menerapkan protokol terhadap penanganan COVID untuk sebelum dilakukannya operasi. Nah, memang cukup tough ya, dalam arti aturan yang ditetapkan untuk protokol COVID itu. Salah satu contohnya adalah sebelum pelaksanaan operasi, kami 2 minggu dilarang untuk keluar rumah. Artinya benar-benar kami disiplin untuk mengkarantina diri. Jadi memang kebetulan di rumah saya ada mertua saya, ada anak-anak, ada istri saya. Jadi kita benar-benar mengisolasi diri selama 2 minggu. Bukan untuk diri kami, tetapi kami berpikir ini adalah sesuatu yang baik. Di mana untuk semua orang, baik untuk dokter yang melakukan operasi, suster yang menemani, begitu juga untuk keluarga kami. Nah, 2 minggu karantina pribadi itu benar-benar buat kami juga agak menyusahkan ya. Artinya kita pengen ke Indomaret agak sulit, kita mau belanja ke Superindo juga agak terbatas. Tetapi sekali lagi kami berpikir adalah ini demi buat anak kami dan buat kepentingan orang banyak. Jadi karantina 2 minggu sebelum pelaksanaan operasi cukup ketat kami lakukan terhadap mandiri diri kami. Lalu juga protokolnya dari PIK juga saya apresiasi, di mana ketika masuk rumah sakit juga kita harus melakukan serangkaian tes, ya. Termasuk juga anak saya umur 2 tahun harus PCR tes. Nah, tapi itu semua saya pikir jalanin karena ini untuk kebaikan kita semua. Akhirnya juga dilaksanakan operasi, di operasi pun semua protokol juga dijalankan dengan baik, melalui dari ruangan, masuk ke ruang operasi, setelah operasi, recovery, dan disarankan juga untuk tidak berlama di rumah sakit supaya kita juga terhindar dari potensi wabah COVID. Overall, itu mungkin yang bisa saya share, Pak Heru. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan di luar sana yang mungkin dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan operasi, sebaiknya menurut saya sih no worry, selama itu protokolnya benar-benar dijalankan. Yang jadi pertanyaan di Indonesia adalah, apakah protokol tersebut dijalankan secara disiplin? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ke diri masing-masing. Tapi selama kita berpikir bahwa ini berimpact positif buat diri kita, saya rasa kita harus menjalankan protokol itu sebaik-baiknya. Mungkin itu Pak Heru yang bisa saya share. Kebetulan ini saya juga baru kontrol untuk switch on alat cochlear implant di Pantai Indah Kapuk, di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Baru saja selesai, ini baru mau keluar, jadi saya minggir sebentar ini. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih Bapak Wijoyo Tunjung atas waktunya ya, telah men-share pengalaman di Rumah Sakit PIK ya pada saat pandemi saat ini. Salam-salam buat keluarga ya Pak ya, dan salam buat terima kasih banyak Rumah Sakit PIK. Semoga semakin berjaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wijoyo, terima kasih. Sebelum saya umumkan pemenang Q&A, saya akan tampilkan polling sahabat RSPIK yang bisa dipilih, dia dilihat di layar kaca ya. Ya,
Ini ada 6 polling ya. Jadi sahabat RSPIK bisa langsung saja polling. Menurut sahabat RSPIK yang mau pilih yang mana ya. Jadi nanti itu bisa terjadi acuan. Saya bacakan ya pollingnya. 1, apakah sahabat RSPIK pertama kali mengikuti webinar? Kedua, dari mana sahabat RSPIK mendapatkan informasi webinar? Ketiga, apakah sahabat RSPIK sebelumnya sudah tahu tentang rumah sakit PIK? Yang keempat, apakah sahabat RSPIK pernah berobat di RSPIK sebelumnya? 5, apakah webinar hari ini memuaskan? Yang terakhir, jika RSPIK mengadakan kembali webinar dengan topik berbeda, bersediakah untuk ikut lagi? Jadi untuk sahabat RSPIK bisa langsung jawab ya, polling ada 6 pertanyaan itu, 6 polling tersebut. Oke, sekarang saatnya saya akan umumkan pemenang Q&A yang sudah masuk ke saya. Sekarang saat ini udah ada 8 ya. Oke, saya umumkan. Yaitu pertama, Nakasada Xavier, Evi Ikrima, Wiwi Herawati, Herman Salim, dan Dwi Lestari. Dan untuk para sahabat RSPIK yang memang menanyakan untuk Q&A ya, dan memang tidak ada namanya di sini tertera anonim ya. Jadi sahabat RSPIK bisa langsung aja ke RSPIK ya untuk bisa mengambil hadiahnya. Untuk mengambil hadiah ya, hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 4, ruang marketing Rumah Sakit PIK lantai 1. Harap membawa bukti screenshot pertanyaan sahabat RSPIK. Untuk hadiah, masa berlaku hadiah yaitu 1 bulan dari tanggal 4 Juli yaitu hari ini. Sahabat RSPIK, tenang saja, RSPIK aman. Jangan takut untuk datang ke RSPIK karena RSPIK menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah sebagai berikut, yaitu pertama, yaitu dengan screening. Kami melakukan screening suhu badan semua pengunjung atau karyawan dengan pada saat memasuki area rumah sakit, jika suhu badan di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilakan berobat dahulu ke UGD. Selanjutnya, wajib masker untuk pengunjung dan karyawan rumah sakit harus wajib memakai masker selama berada di lingkungan rumah sakit. Selanjutnya, cuci tangan. Kami menyediakan cairan pencuci tangan hand sanitizer di seluruh area umum rumah sakit. Disinfeksi secara berkala dilakukan pembersihan seluruh area rumah sakit dengan menggunakan disinfektan. APD lengkap melengkapi petugas medis, para medis, dan seluruh karyawan rumah sakit alat pelindung diri yang sesuai dengan keperluan dan standar medis. Yang terakhir, yaitu menjaga jarak, yaitu dengan cara physical distancing di seluruh area ruang tunggu rumah sakit. Jadi, jangan takut ya untuk bisa ke rumah sakit PIK. Jadi, jika sahabat RSPIK ingin mengetahui lebih banyak tentang fasilitas atau tips kesehatan, bisa langsung saja scan barcode yang ada di layar laptop dan HP sahabat RSPIK. Berikut, yaitu ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn, dan YouTube. Ya, tidak terasa akan selesai webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dexa Medica yang sudah mensupport webinar hari ini, dan tidak lupa juga sahabat RSPIK yang selalu mengikuti acara yang diselenggarakan oleh kami. Saya pamit, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam sehat.
Iya, Papa, anak kita demam, Pak. Aduh, demam. Aduh, Papa. Ada apa, Ma? Ini, Pak, anak kita, Pak. Badannya panas, Pak. Saya panas ini, Pak. Aduh, gimana dong? Pak, aduh. Tenang, Ma. Kita ke RSPK aja yuk. Ntar ya, pesen ya lewat jadwal dokter ya.